Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama, menjabarkan bersama, meluaskan bersama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Karena kami bukan guru ya, kita sama-sama belajar. Setiap manusia itu punya guru sejati. Berarti setiap manusia itu pinter-pinter. Kenapa sampai ada yang tidak tahu? Biasanya segan untuk mengungkapkan, mewedarkan. Ini yang paling banyak sekali kejadian-kejadian spiritual. Para subscriber sudah pada ngubungin kami bahwa betul kejadian spiritual itu kalau mau cerita sama siapa, mau menyampaikannya seperti apa. Jadi perihal ilmu yang ilmu syir, ilmu rahasia, dan ilmu yang tidak rahasia pun kadang kalau segan untuk mengungkapkan atau malu atau takut, itu sehingga tidak terwedar. Di sini mikir terus nggak ketemu-temu, efeknya apa? Pusing. Di sini ganjel. Nah, makanya Kanjeng Nabi itu selalu sistemnya, kalau pembelajaran beliau itu menyuruh kepada umatnya sistem sahabat ya, karena sudah pada datang kemari kami pembelajarannya sistem sahabat. Jadi saling mewedar, ayo kita mengungkapkan. Karena kami pernah mengalami blank 3 bulan, videonya sudah ada. Jadi kami bukan guru, kami juga belajar lagi. Karena pernah ngalamin fase suwung, nol. Fase fana, mati, atau mati sakjroning urip, berarti nol lagi. Ibarat bayi baru lahir, Idul Fitri. Bayi baru lahir itu bukan cuman tanpa dosa, nggak ada dosa, juga nggak ada pahala, nggak ada rekaman apa-apa, nol total. Jadi rata-rata kalau ada kalimat nanti setelah mati dibangkitkan, orang kalau sudah fana itu dienolkan, dibangkitkan itu ibaratnya dibangunan kembali, diingat kembali, diwedar kembali, belajar lagi. Ini ada pertanyaan para subscriber mengatakan, yang membuat nama Tuhan itu siapa? Yuk kita bersama-sama menjabarkan ya. Karena bagi yang sudah ahad, sudah suwung, sudah liko, sudah fana, sudah mati sakjroning urip, pastinya sudah tahu. Ini yang nanya para subscriber bari yang beranjak ke fase suwung, fase liko, fase usul, fase mati sakjroning urip, karena itu proses perjalanan yang memang sangat amat berat ya. Jadi kami ya mohon maaf bila mana pengikut kami yang sudah 7 bulan, yang sudah 7 bulan yang lalu itu kan sudah ngikutin. Tapi kan banyak sekali, jadi mohon maaf bagi pengikut kami yang sudah lama mengikuti. Kalau kami mau menjabarkan, berarti kami sebenarnya yang mengulangnya kepaksa. Karena banyak yang baru-baru, para subscriber yang baru, kalau nyekrol di video itu karena nggak ketemu, susah ya. Jadi mohon klik Janggiri Channel, nanti posisi beranda itu klik video, scroll ke bawah ya. Jadi ketik Janggiri Channel, pas beranda itu nanti klik video, nanti scroll, itu insya Allah ketemu ya. Ini tadi tentang yang membuat nama untuk Tuhan siapa. Ayo kita analogikan. Coba bersama-sama surat Al-Baqarah 156. Ya, kalimatnya
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan. Kalau kalimat mudahnya, makna global, makna ringan artinya, makna lapis pertamanya, sesungguhnya dari Tuhan, sesungguhnya dari Gusti Allah, ya. Dan kepadakulah kembali. Nah, ini kalimatnya. Sesungguhnya dari Gusti Allah dan sesungguhnya kepadakulah kembali. Kepadakulah semuanya kembali. Nah, kalimat inna ini saya pretelin satu-satu dulu nanti ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sering didengar. Nah, siaran biasanya, toa-toa itu bukan cuman orang saja pemikirannya, manusia berasal dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Ini kalimatnya inna, nunnya ada dua, ada alif. Ya, kalau innanya begini, inna ini mungkin bisa terjadi hanya satu titik, atau cuman manusia, atau cuman hewan, atau cuman tumbuhan. Ini nunnya dua, ibaratnya ada alif, ya. Nun pertama siapa? Kenapa ini dimatikan? Ini matikan bolong. Nun yang pertama itu adalah Nurullah. Kenapa dimatikan? Karena sudah masuk ke Nur Muhammad. Ngapura Gus, ini mau nyebut nama. Nanti ada hubungannya dengan kalimat Nah, kenapa ini dimatikan? Hurufnya dimatikan karena ini sudah di dalam sini. Ya, karena ini sudah di dalam sini, ini ibaratnya ini di dalam sini. Ibaratnya ruh itu sudah di dalam raga, ibaratnya. Kalau kalimat Muhammad, jangan langsung kepada Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad yang di Mekah, karena itu di sini yang saya tulis bukan Nabi Muhammad, bukan Rasul Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad, tapi saya tulis Muhammad. Kalau nabinya orang Islam itu namanya Ahmad, Muhammad itu panggilan. Panggilannya beliau, panggilannya Nabi Ahmad bukan cuman Muhammad, tapi ada Mustafa, ada Toha, ada Yasin, ada Al-Amin. Nah, panggilan yang terpopuler adalah Muhammad. Ya, sedangkan nama Muhammad ini sudah banyak sekali. Nama Ahmad juga sudah banyak sekali. Ayo kita bersama-sama menjabarkan. Setelah Nur Muhammad, ini kalau bagi yang sudah usul sudah tahu. Setelah Nurullah menjadi kepada Nur Muhammad, umpamanya begini, Gusti Allah bikin Nur Muhammad, terus memandang dirinya lewat Nur Muhammad. Nah, setelah menjadi Nur Muhammad, di sini nanti panjang. Dan sesungguhnya ini berasal dari Gusti Allah, dari wujud. Sesungguhnya dari sang ada, sang nyata, sang wujud. Wa inna, dan sesungguhnya. Nah, ini di atasnya sudah beda, ini harokatnya sudah panjang. Berarti setelah setelah Nurullah, Nur Muhammad, nanti ada sambungan, ini hanya analogi ya. Nanti ada Nur Insani. Lah, setelah Nur Insani berkembang sehingga ini di atas nun ditambahin disebut lazim. Panjang, artinya sudah menjadi banyak. Umpamanya dari Nabi Adam
dengan Siti Hawa. Ini umpama analoginya, ya, analogi dari Gusti Allah ke Muhammad, dari Nabi Adam ke Siti Hawa. Setelah itu berketurunan terus sehingga di sini banyak. Kembalinya juga kepada Gusti Allah. Jadi begini, ini gampangnya begini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Gusti Allah dan kepada Gusti Allah kembali, atau kepadakulah aku kembali. Sesungguhnya dari Gusti Allah artinya apa saja, siapa saja. Bukan cuman manusia, bukan cuman hewan, bukan cuman tumbuhan, bukan cuman langit dan bumi, tapi juga nama. Karena kalimatnya di Ali Imran 109, langit bumi kepunyaannya Gusti Allah, ya, langit bumi kepunyaannya Gusti Allah. Al-Baqarah 156-nya asalnya juga dari Gusti Allah, ya, langit bumi kepunyaannya Gusti Allah. Al-Baqarah 156-nya berasal dari Gusti Allah. Al-Baqarah 115-nya kemanapun kamu menghadap, nah disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya, bentuknya, rupanya. Kalau masih nggak yakin, ya, masih nggak yakin Al-Baqarah 115, mohon pintu pertama ayat untuk meyakini Al-Baqarah 115. Ya. Karena rata-rata di saat membaca surat Al-Baqarah ayat 115 sama surat Shad 72 sama surat Qaf 16 sama surat At-Taubah 40 ini ragu, dianggap ini mutasyabihat atau dianggap gaib. Padahal artinya, nah Gus, artinya kalimat Allah itu artinya wujud, ada, nyata, jelas. Ya, kalimat, nah Gus, kalimat Allah itu artinya wujud, ada, nyata, jelas. Berarti ini ada hubungannya dengan Al-Baqarah 115. Ada At-Taubah 40. At-Taubah, jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Nah, kalimatnya, jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Lah kalau sudah bersama kita itu di mana? Al-A'raf kalau nggak salah ini. Nanti lupa lagi, kemarin ada yang lupa, mohon maaf ya. Al-A'raf ayat 172. Sama shotnya udah. Al-A'raf 172 ini kalau nggak salah ini ya, kesaksian di alam rahim. Tambah lagi. Tambah lagi. Syahadat, rukun Islam yang pertama itu disuruh bersaksi, bukan cuman mengucapkan. Karena kalimatnya bukan
kul. Tapi kalimatnya asyhadu alla. Aku bersaksi berarti melihat. Kalau kul Allah mengucapkan itu asyhadu, bukan kul Allah. Ya. Jadi kita harus bisa meluaskan. Syahadat itu bersaksi, ya, syahadat itu bersaksi. Ada kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya sungguh telah mengenal Tuhannya. Dari mana? Dari Al-Baqarah 115, dari surat Shad ayat 72, dari surat Qaf ayat 16, At-Taubah ayat 40. Silakan dicatat, ya. Jadi kalau ada orang sudah memahami Tuhannya, video tentang melihat Tuhan dengan jelas sudah banyak videonya, ya. Video tentang melihat Tuhan dengan jelas sudah banyak. Karena begini, video yang berjudul melihat Tuhan murtad, tidak melihat Tuhan kafir. Nah, kan bingung. Itu lebih jelas lagi, ya. Video tentang melihat, judulnya melihat Tuhan murtad, tidak melihat Tuhan kafir. Pilih yang mana, ya. Videonya sudah ada. Jadi syahadat itu disuruh bersaksi, rukun Islam yang pertama. Makanya awaluddin ma'rifatullah. Kalau mau beragama, mengenal dulu. Jangan belum kenal sudah. Ya ibaratnya begini, kalau bahasa umumnya, kalau kamu mau nikah, mengenal dulu. Ya, jangan langsung nanti kecewa. Makanya kalau awaluddin ma'rifatullah itu ibarat analoginya kalau mau menikah, iyo melihat dulu, mengenal dulu, gitu loh. Ibaratnya jangan beli kucing di dalam karung, itu ibaratnya. Ya, berarti syahadat bersaksi. Rukun haji yang nomor 5 itu rukun yang terakhirnya wukuf Arafah. Wukuf itu diam, Arafah mengenal. Tapi kalau sudah kalimatnya wukuf di Arafah, lah nanti diam di lapangan. Lah ini yang repot, karena Arafah disebut lapangan. Wukuf itu diam, Arafah mengenal. Sama juga dengan kholwat, infirad, riyadhah, i'tikaf, tafakur, meditasi, semadi, semedi, hening. Ya, berarti nama Tuhan, ya, Bos. Nama Allah berasal dari Gusti Allah. Ini ayatnya, ya. Ini ayatnya, ini kelengkapannya, dan sangat lengkap. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahunya sangat lengkap, ya. Saya sudah mengulang-ulang bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini masih pada mikirin itu hadis, yang satu bukan, itu bukan hadis, itu cuma makalah tasawuf atau makalahnya orang-orang sufi atau syair-syairnya orang sufi. Nah, kalau yang sudah ahad sudah tahu, umpamanya ini dianggap makalahnya orang sufi atau syairnya orang sufi. Lah orang sufi itu punya napas. Lah napasnya surat Shad ayat 72. Berarti ya orang sufi kan yang menciptakan Gusti Allah. Lah kalau ini hadis, ya udah hadis juga yang menciptakan Gusti Allah. Kan hadis itu yang mengeluarkan Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammadnya yang menciptakan siapa? Berarti ini berasal dari Gusti Allah. Karena langit bumi seisinya kepunyaannya Gusti Allah. Langit bumi seisinya. Berarti apa saja, nggak cuma sufi, nggak cuma wali, nabi, rasul, semua isi langit bumi asalnya Al-Baqarah 156. Nama juga seluruh langit bumi seisinya asalnya dari Gusti Allah, termasuk nama Tuhan, nama Allah, ya termasuk dari Gusti Allahnya sendiri. Masa belum yakin? Ya, ini loh,
Ya, mohon, mungkin sudah cukup. Ibarat kalau masih goncang di sini, masih nggak yakin dengan ayat ini, buka dulu ini, karena ini adalah awal untuk membuka. Tapi di sini goncang dulu nih. Rata-rata siapa saja yang membuka surat Al-Anfal ayat 35 pasti goncang. Kan kiamat. Jadi Al-Anfal ayat 35 itu ibaratnya hukumnya Tuhan itu masuk. Hukumnya Gusti itu masuk, kiamah itu berdirinya. Ya. Kiamah berdirinya hukum Tuhan di dalam jiwa itu goncang. Gejolaknya berapa lama? Tergantung keimanan manusianya, tergantung kejiwaan manusianya. Sebenarnya kalau kejiwaan manusia itu sebentar, yang lama posisi jiwanya masih orang. Kalau posisi jiwanya masih orang, pasti berontak. Lebih parah, ini juga berontak. Tapi kalau jiwanya sudah manusia, berontaknya sudah sedikit. Masa iya ya? Jadi kalau membuka ayat ini, kok masa iya ya? Masa iya ya? Berarti manusia kejiwaannya. Buka ayat ini juga, apa iya? Apa iya, Mbok? Ya kayak kue yang. Lah masa sih? Perkeprimen mana kayak ayatnya kayak kiye, Bos? Akan tetapi masih masuk kategori manusia. Tapi kalau buka ayat nih, ayatnya nggak beres. Berarti jiwanya manusia. Apa jiwanya masih orang. Terus ayat ini nggak diterima. Wah, ini ayatnya nggak benar. Berarti jiwanya masih orang. Gitu loh maksudnya. Semua ayat itu benar. Semua ayat itu benar, tinggal mau mengartikannya lewat muhkamat apa lewat mutasyabihat. Kalau lewat muhkamat, orang harus kholwat dulu, meditasi dulu, semadi dulu, infirot dulu, riyadhah dulu, tafakur dulu, semadi dulu, semedi dulu, hening dulu, baru semua ayat muhkamat. Apa sih muhkamat? Jelas. Kalau mutasyabihat itu kiasannya dalam, filosofinya sangat dalam. Jadi harus pelan-pelan menggali ya. Cukup sekian kali ya. Sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Berarti yang membuat nama untuk Tuhan sendiri itu Tuhan. Yang membuat nama Allah itu juga Gusti Allah. Jadi saya selalu minta maaf karena kami hamba belajar untuk berakidah akhlak. Kalau saya nyebut nama nggak berakhlak, anak nyebut nama kepada orang tuanya nggak berakhlak, istri nyebut nama kepada suaminya nggak berakhlak, hamba menyebut nama kepada Tuhannya tidak berakhlak. Makanya kami selalu minta maaf kalau kami mau ngomong langsung disambung lagi Gusti Allah, ya mohon maaf juga karena nanti para subscriber yang di luar negeri nggak tahu kok digandeng mulu sama Gusti Allah ini bahasa mana sih Gusti Allah ya? Nah makanya saya mohon maaf Gus, saya mau nyebut nama data Al-Quran. Memang data Al-Qurannya ini, tapi kita sebagai hamba umpamanya data KTP namanya Warsito umpamanya. Data KTP namanya Warsito. Anaknya kan nggak mungkin nyebut Warsito. Wah, jadi bapaknya ada anak kurang ajar temen mangan bangku sekolah apa ora karena ya kan. Ya jadi walaupun si anak sudah tahu nama bapaknya secara data KTP Warsito, karena anak itu dididik nyebutnya Pak. Seorang hamba sudah tahu nama Tuhannya karena dididik, nambah huruf Gus atau Gusti. Itu akidah akhlak ya. Cukup sekian kali ya.
Biarlah. Ya. Terima kasih, Jofsen ya. Mohon diluaskan karena kami bukan guru, tiada jupu, tiada suhu, sama-sama belajar. Kita sama-sama punya guru sejati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.